Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman sudah dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada video kali ini saya akan membuat setup baru untuk helm yang baru aja kemarin saya beli ya, yaitu INK Tera 2. Nah, ini dia helmnya. Ini kebetulan belum dilepas juga, ini stiker di visornya ya. Nah, sebelumnya saya itu menggunakan helm GM ini ya. Di awal-awal sekali saya menggunakan untuk motovlog. Nah, ini nanti dia helmnya akan pensiun. Ini jarang kita pakai lagi nanti ya, kecuali untuk yang bukan keperluan untuk motovlog ya teman-teman ya. Untuk keperluan jalan dan dekat-dekat rumah aja gitu kan. Nah, yang mungkin yang sering itu nanti helm INK ini dan juga JPX ini ya teman-teman ya. Ini kebetulan masih dipakai dan kita ini mau cari yang simple lagi yang kebetulan yang pas ya gitu kan. Ini sudah mulai longgar si GM ini ya, dan ini juga sudah mulai agak longgar ya. Jadi kita beli yang INK ini agar fitmentnya enak dibuat untuk motovlog kan nanti ketika kita pasang si action cam DJI ini ya, Action 5 Pro ini nanti ya. Nah, ini nanti akan pensiun. Kalau bagi teman-teman yang mau ya, nanti saya kalau ada yang mau ini bisa tulis di kolom komentar. Ini bisa saya lepas nanti ya. Kebetulan ini sudah ada lubangnya, nanti saya kasih sama baut-bautnya sekalian ya. Dan ini sekalian juga ya G-hooknya ya teman-teman ya. Dan juga ada untuk apa ya? Kalau mau yang pakai mic clip on ya, bisa tempel di sini gitu ya. Nah, ini nanti akan saya lepas. Kalau bagi yang berminat bisa tulis di kolom komentar, nanti saya buatkan link di toko saya ya. Nah, yang alat-alat yang kita gunakan untuk setup ini ya seperti ini teman-teman ya. Ini punya quick release mount magnetic punya GoPro nggak salah ya. Ini saya beli sama Brovik ya. Nanti saya bagikan juga link pembeliannya kalau ada yang berminat nanti ya. Nah, ini ya, ini sepaket sama bautnya ya. Ini magnet, ini lengket nanti tuh gitu. Jadi nanti DJI Mic 2 nya itu lengket seperti ini dia gitu ya. Jadi ini sudah tidak perlu pakai kabel-kabelan lagi nih, nggak perlu pakai kabel, nggak perlu pakai mic adapter gitu ya. Jadi kita pakai ini. Dan saya kombinasikan dengan apa ya? Dengan Falcam F22 gitu ya. Falcam F22. Jadi ini bisa kita pindah-pindah ya. Nanti saya bisa pakai di sini di GPX MX726R saya, dan bisa juga saya pakai nanti di INK Tera 2 gitu. Makanya saya pakai yang Falcam 22 ini ya teman-teman ya. Nah, gitu ya. Gitu ya. Nah, seperti ini dia. Dia bisa dilepas pasang ini. Tuh. Nah, ini menggunakan baut penguncinya. Bisa jadi ini nanti saya ganti ya. Ini kan bawaan dari Falcam F22 nih. Bisa jadi saya pakai yang ini karena nanti kemungkinan itu jadi payah juga buka-bukanya ya. Nah, saya pakai yang ini kemungkinan. Jadi kita lihat aja nanti ya gimana setupnya nanti ya. Ini ada baut L-nya. Ini udah sepaket ya. Kalau kita beli ya banyak dapatnya ini. Ini seharga berapa? Kemarin 300-an kalau nggak salah saya ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ini biar lebih simple aja lagi ya setupnya di biar lebih aman gitu ya di helm INK Tera 2 saya ini ya. Oke, mari kita coba pasang di helm INK Tera 2 ini ya teman-teman ya. Oke, ini kita akan bolongin ya. Ini pakai bor. Nah, ini kita pakai ini. Pakai ini aja ya. Kita pakai isolatif kertas. Kita tempel di sini. Ya. Lalu ini kan seperti ini nih. Nah, gini ya. Jadi kita ambil tarik lurus saja di sini. Nah, di sini berarti ya. Oke, coba kita lihat. Karena saya maunya ini di posisinya seperti ini nanti lubangnya ya. Nah, itu ya. Kurang di atas ya. Nah, karena kita posisinya nanti kayak gini. Ini di tengah nih ya. Oke. Ini sudah di tengah.
Oke, sudah di tengah ya. Nanti kita bor. Oke, ini kita akan bor menggunakan bor yang kecil aja dulu ya. Ini teman-temannya, kita gunakan bor yang kecil, nanti baru kita gunakan yang sedang sampai yang besar ini nanti ya. Kita lihat aja nanti ya, mana yang pas nih. Oke, sekarang kita gunakan yang besar ya, biar lebih besar lubangnya. Oke, udah siap. Kita pasang lagi ya. Ini sudah bolong. Kita bersihkan dulu bagian dalamnya ini karena banyak plastiknya. Oke, ini sudah siap kita bolongin ya tadi ya. Ini sekarang kita pasang magnetic mount punya GoPro-nya. Nah, ini ya. Oke, ini kita kasih ring ya, karena ini bautnya kepanjangan, jadi kita kasih ring 2. Nah, kebetulan karena dia ada magnet ya, jadi dia langsung lengket. Oke, lalu kita pasang ini si Falcam F22 mount base-nya. Oke, udah lurus. Kita kencangkan. Oke, sudah kencang, sudah lurus dia. Nah, kita tinggal pasang aja lagi ini. Nah, gitu ya. Lalu kita pasang ini. Nah, ini jangan lupa nih harus klik ya. Kalau nggak nih tinggal jatuh aja ke bawah ini nanti. Ya, gini dia. Nah, bisa kita setel ya kemiringannya. Nah, lalu ini kita pasang di dalam. Ah, gitu. Oke. Ah, ini dia. Ah, jadi simple kan? Nggak ada kabel-kabelan lagi nih. Nah, ini kalau mau dibawa hujan-hujanan juga aman ini. Ya, ini mau hujan-hujanan juga aman dia nih. Ini kebetulan kalau dia ke bawah berarti ini kan speaker yang di sini. Biasanya kan speaker nih kalau kena hujan kan kalau posisinya di atas kan masuk air nih. Nah, ini aman jadinya karena speakernya di bawah ya. Nah, gitu. Mantap lah settingannya. Oke ya. Simple aja ya. Ini inspirasinya dari si Brovik ya. Itu channelnya nih ada nih di layar ya. Oke ya, ini dibikin channelnya. Kalau mau mampir-mampir ke channel Brovik ya bisa dilihat di situ ya. Dia juga banyak juga itu ada sharing-sharing ya. Tentang kamera, tentang mic, atau lain-lainnya ya. Nah, ini inspirasinya dari dia nih. Gitu ya. Karena ini si helm GM ini mau saya pensiunkan. Ini ya. Ini mau saya pensiunkan helm GM ini. Ini nggak dipakai untuk motovlog lagi dia nih. Nah, jadi kalau ada yang berminat ini untuk settingan apanya? Setup motovlognya. Ini silahkan tulis di kolom komentar. Bagi yang minat nanti akan saya buatkan linknya ya. Ini saya jual sepaket nanti ya. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton. Dan kita sekarang langsung tes di jalan. Let's go. Nah, sekarang kita sudah berada di luar. Ini dia settingan tadi ya, yang hasil bor-boran tadi ya teman-teman ya. Nih, jadi kita pasang dia seperti ini. Ini lumayan jauh dari visor ya. Nah, seperti ini dia. Kalau untuk mic-nya ini di dalam ini ya. Tuh. Ini goyang-goyang sih. Kalau digeser kiri kanan dia memang bisa tergeser dia. Cuman kalau dia nggak bakal lepas ya. Tuh. Karena posisi tidur pun dia kuat dia nih. Tuh ya. Aman ya, aman ini. Mantap nih. Jadi kalau hujan-hujan itu aman settingannya ya teman-teman ya. Simple ya. Nggak ada kabel-kabel ya. Kita nggak perlu pakai mic adapter. Gitu ya. Aman pokoknya, apalagi dipakai hujan-hujanan ya, karena di dalam ya nggak mungkin kena air nih si mic DJI nya gitu kan. Nah, ini juga basah-basahan juga nggak apa-apa nanti si DJI OA5 Pro nya ini. Oke, sekarang kita akan coba riding ya, kita akan jalan ke suatu tempat ya, pulang ya.
Ini lagi apa nih? Lagi ada Car Free Day. Tuh ya. Tuh, lagi Car Free Day. Nah, oke, sekarang kita akan coba riding ya. Nah, ini kalau dipasang seperti ini nanti ya. Nah, ini jangan sampai lupa diklik ya, bunyinya klik gitu ya. Kalau enggak nanti jatuh aja merongsor ke bawah di drar ya kan. Aduh, habis dah, hancur dah. Nah, kayak gitu. Nah, untuk mic-nya. Nah, ini ya mic-nya ya. Ini ditempel aja nih di dalam gini kan. Kuat banget mic-nya ini guys. Jadi ini setup yang sangat simple di tahun 2024 menggunakan DJI Osmo Action 345 Pro. Bisa teman-teman ya. Dengan mic-nya itu adalah menggunakan mic DJI mic 2. Nah, yang menggunakan magnet ya. Atau kalau teman-teman yang ingin setupnya menggunakan mic wireless yang ada receiver juga bisa ya teman-teman ya. Tapi dengan catatan transmitternya itu menggunakan magnet juga. Nah, bisa kalian tempel seperti ini gitu ya. Dan nanti untuk receivernya kalian tempel nanti di sini ya. Nah, di sini ya. Nah, cuma nanti itu kalau ditempel di sini, berarti kalian nggak bisa hujan-hujanan ya kalau menggunakan receiver ya teman-teman ya. Jadi harus dilepas nanti kalau hujan gitu kan, ditutup lagi portnya gitu. Ribet kan? Kalau kayak gini ini udah langsung aja, udah ready untuk hujan-hujanan gitu ya. Ketika kita lagi ngevlog, tiba-tiba nanti hujan gitu kan, ya udah jalan terus aja gitu. Paling kita cuma pakai mantel nanti gitu ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita tes reading. Ini kita turunkan dulu. Ini di hari Minggu ini lagi ada Car Free Day ya. Kebetulan cuacanya cukup mendukung ya. Cerah ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan jalan-jalan. Ini mudah-mudahan apa ya, pas ya angle dari si Osmo 5 Pro nya ini ya. Ini kita keluarnya lewat sini ya, karena di belakang itu di blok ya, nggak bisa masuk motor juga mobil ya. Jadi ini mobilnya akan parkir. Nah, ini sebelumnya sih saya juga sudah menggunakan setup yang hampir-hampir mirip ya, di helm half face. Cuman untuk meletakkan DJI mic 2 nya ya nggak ada ya. Itu ya. Jadi helm half face saya GM itu jadi jarang dipakai itu. Tapi saya gunakan di helm GPX MX saya ya. Nah, itu setupnya udah seperti itu ya teman-teman ya. Sudah setup untuk DJI mic 2. Nah, gitu. Nah, sekarang si GM-nya pensiun dan kita menggantikannya dengan INK Tera 2 ini dengan setup yang sudah bisa menggunakan DJI mic 2. Nah, nanti untuk next projectnya itu saya akan menggunakan intercom ya teman-teman ya. Jadi nanti untuk suaranya itu kita nanti menggunakan intercom. Intercomnya nanti itu akan saya hubungkan ke X4 saya ini ya. Dan untuk DJI mic 2 nya itu saya koneksikan tetap ke Osmo 5 Pro ya, karena memang itu pasangan yang serasi gitu ya teman-teman ya. Nah, nanti juga kalau ada dana juga nanti mau di mod juga, jadi intercomnya itu bisa masuk ke DJI Osmo Action 4 ini menggunakan mic adapter ya teman-teman ya. Jadi kita mod, kita tambah jack 3,5 audionya. Jadi kita bisa colokkan ke si Osmo 5 Pro nya. Nah, itu projectnya. Kalau yang modnya itu nanti di next projectnya lagi gitu ya. Yang berikut ini nanti saya akan membeli intercomnya, lalu akan saya pasang di helm saya, dan saya akan coba koneksikan ke X4. Terus sekarang X4 ini audionya nih nggak ada nih ya. Ini menggunakan mic internal yang kemungkinan suaranya tidak akan masuk. Nah, jadi nanti next projectnya saya beli intercomnya connect ke sini, yang mic 2 ke sini, jadi suaranya bisa kita sinkronkan. Nah, nanti kalau misalnya kita gunakannya untuk nggak hujan-hujan ria, ya kita mod aja nanti intercomnya. Kita pasang atau kita tambah jack 3,5 audionya ya. Dan kita colokkan nanti ke adapter si Osmo 5 Pro. Nah, jadi bagi teman-teman yang akan meniru ya atau mencontoh ini ya,
cara mounting si DJI Osmo Action, baik itu Action 3, 4, 5 gitu ya. Nah itu nanti linknya benar-benar masih ada ya. Kalau nggak salah si Profik itu masih punya satu lagi ya. Dia waktu itu kalau nggak salah beli 3 atau 4 gitu ya. Dia pakai satu. Habis itu saya beli satu ya, karena saya lihat saya tertarik nih. Karena nggak repot saya mau men-DIY untuk meletakkan si DJI Mic 2 nya gitu ya. Karena saya sudah menggunakan mounting magnetiknya punya GoPro. Nah gitu, jadi saya tarik waktu itu kan boleh juga nih, saya kontak dia kan, ada nggak nih satu lagi nih unitnya nih untuk diletakkan di helm saya nih. Oke, nanti di order dulu kata dia kan. Nah jadi dia ngorder ke luar ya, ke luar negeri ya. Jadi kalau nggak salah dia beli 3, saya ambil satu, dipakai satu, tinggal satu lagi. Nah, mudah-mudahan masih ada stoknya ya. Nanti saya coba tanya, nanti kalau ada nanti saya letakkan di link di deskripsi nanti linknya ya. Teman-teman bisa check out nanti di situ ya. Dan bisa teman-teman aplikasikan nanti. Dan ini dijamin kuat ya teman-teman ya, karena kita bor ya. Kita bor dan tidak bakal dia jatuh ya. Kecuali teman-temannya amit-amit yang jatuh gitu ya. Nah cuman ya memang kalau setup seperti ini ya teman-teman harus korbankan visornya ya untuk dibolongin ya. Kalau menurut saya sih nggak masalah ya, yang penting dia kuat ya. Karena kalau untuk menggunakan 3M itu sebenarnya sih kuat. Kita gunakan 3M yang untuk kondisi outdoor ya, warna merah kalau nggak salah saya itu 3M nya. Nah itu kuat itu. Cuman kan kadang kita masih ada rasa was-was gitu ya, takutnya nanti jatuh gitu kan lama-lama, maksudnya gitu kan. Karena saya pun yang di JPEG itu rutin saya cek itu ya, seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau setiap saya habis pakai atau mau saya pakai gitu ya. Saya cek itu nanti double tipnya itu masih kuat nggak gitu kan. Takutnya nanti misalnya dia renggang aja satu itu ngeri ya teman-teman ya. Misalnya kita kena jalan jelek kayak gini ya tadi ya, kena jalan polisi tidur atau kena apalah gitu kan, itu bisa jatuh ya. Udah deh nyesek kan, gear yang harganya juta-jutaan hancur, lecet-lecet. Saya rasa sih nggak masalah ya. Dan kalau misalnya, dan habis itu sekarang ini kan visor kan udah semakin mudah ya untuk melepas pasang gitu ya. Jadi ya tinggal beli aja deh yang visor yang backupnya. Misalnya kalian mau untuk ngevlog nggak menggunakan DJI Mic 2 yang atau DJI OA atau GoPro atau yang lain gitu ya, yang tidak ditempel di visor gitu ya. Nah ganti aja visornya nanti gitu kan, misalnya pakai visor iridium misalnya gitu kan. Nah tinggal ganti aja visornya. Misalnya kayak saya gini kan, saya nanti saya mau ngevlog pakai S4 aja nih gitu kan, saya nggak mau pakai kamera nih di helm Inca-Terra 2 saya nih, saya ganti aja visornya lagi kan, saya tempel visor yang lain kan, iridium kan, ada kita tetap bisa ngevlog gitu. Nanti koreksikan audionya ini menggunakan intercom aja lagi gitu kan. Nah itu untuk intercom sendiri itu saya juga masih memilih ya antara Fritcon FX atau FX Pro dengan Retouch ya, Retouch atau Max 2. Ada tiga merek gitu ya. Cuman yang udah berhasil beberapa YouTuber ya, motovlogger itu mengkoneksikan intercom dari ketiga yang saya sebutkan itu yang sukses itu yang di Fritcon sama yang di Max 2 ya. Max 2 M2, M6S dan Fritcon FX, Fritcon KY Pro, Fritcon apa lagi ya, lupa saya lagi ya. Nah, cuman 2 merek itu ya. Dan karena saya juga udah dapat apa ya, teman untuk mungkin ya, nanti kita akan mau pergi Sanmurian gitu ya. Jadi memang perlu punya intercom juga. Dan memang sekalian tadinya sih saya nggak mau ngambil mesh ya, karena biasanya saya kalau riding tuh cuma sama istri ya, sama bebek ya, berdua biasa riding gitu kan, mau kemana kayak gitu, keluar kota atau kemana gitu ya. Nah jadi kayaknya perlu juga lah mungkin kita investasi untuk si mesh ya, intercom mesh ya. Nah kalau untuk intercom mesh itu ada nanti di Max 2 M6S kalau nggak salah ya, tolong dikoreksi kalau salah, saya ditulis di kolom komentar. Habis itu FX Pro dari Fritcon,
Dan kalau dari touch itu X8 yang pertama, yang baru keluar aja kemarin ini launching ya. Nah, kalau untuk M6s itu kan harganya di bawah 1 juta ya teman-teman ya. Nah, murah lah ya. Cuman kalau untuk yang Fritcon FX Pro dan Retouch X8 itu harganya itu sama-sama di harga 1,5 ya teman-teman ya. Kemarin lagi ada diskon untuk X8 itu harganya 1,5, dari 1,8 atau launching menjadi 1,7, habis sekarang 1,5 ya. Nah, yang untuk si Fritcon ini pun harganya di 1,4 ya, lagi diskon itu di 1,4 harganya. Nah, kan nggak jauh beda gitu ya. Cuman teknologi yang terbarunya tentu yang siapa Retouch X8 ini teman-teman. Nah, yang menjadi permasalahan itu adalah kalau kita mau beli yang Retouch X8 ini belum ada yang nge-review gitu ya, bisa connect nggak dia ke X4 ini gitu, belum ada yang review. Jadi ya kalau mau saya beli pun untuk saya review, waduh risikonya kalau sempat misalnya nggak bisa connect gawat juga gitu kan, berarti harus saya jual lagi, saya beli lagi nanti gitu. Kalau menurut teman-teman kayak mana nih, bisa tulis di kolom komentar deh, ini perlu saya review nggak si Retouch X8 ini, fiturnya, dan juga atau bisakah dia connect ke X4 gitu ya, bagus nggak dia suaranya connect ke X4. Kalau bisa connect saya rasa sih mungkin bisa ya, cuman emang ada beberapa yang nggak bisa connect ya katanya ya, beberapa seperti Fritcon ya. Fritcon itu ada beberapa merek yang nggak bisa connect ya ke ke X4 ya, ataupun X3 ataupun X2 gitu ya, seri X lah pokoknya gitu ya, memang ada yang nggak bisa connect katanya gitu. Jadi ada yang nyoba waktu itu, yang FX dicobanya ternyata bisa connect ke X3 dia ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Oke, sekian ya informasi tentang setup yang sangat-sangat simple di 2024 menggunakan DJI Osmo X5 Pro ya. Dan teman-teman yang punya GoPro pun bisa ya untuk meletakkannya seperti ini ya, atau menggunakan Akaso atau Bipro bisa gitu teman-teman. Cuman ini setupnya sudah menggunakan untuk mic yang menggunakan magnetik ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang ada punya mic yang magnetik atau ingin membuat mic magnetik, bisa juga ya, ditempel aja sih ya lem ya, magnet ke apanya, ke mic transmitternya, itu bisa dipasang gitu ya. Nah seperti itu. Oke teman-teman ya, sekian informasinya, semoga bermanfaat ya. Kalau ada yang mau tanya bisa tulis di kolom komentar, dan sampai ketemu lagi pada video berikutnya, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.